Shalom, selamat siang kawan-kawan. Jumpa lagi di True Cross Channel. Mari kita menyatakan kebenaran dan meluruskan kepalsuan. Ya, siang ini saya mau menanggapi ya videonya HMC ya tentang ya saya tidak enak sebutnya ya kata-kata yang kurang pantas ya disebutkan bahas-bahas tentang kelamin ya. Nah ini tuduhan HMC terhadap kekristenan ya. Tapi karena ini akan cukup panjang ya karena videonya pun lumayan panjang ya. Jadi video ini akan saya bagi dua supaya tidak terlalu panjang. Nah, di bagian pertama ini saya akan full menanggapi ya dari awal sampai menit akhir. Nah, nanti pembahasan saya tentang ini kan harus menjawab ya mengapa Yesus tidak menikah. Ya, lalu ada beberapa lagi yang perlu dijawab ya seperti arti pernikahan ya, lalu apakah seks itu sesuatu yang buruk bagi kekristenan ya, lalu apa artinya mempelai Kristus ya. Nah, ini yang perlu kita jawab, tapi itu akan saya jawab lebih lengkap di bagian kedua ya. Jadi bagian pertama ini saya akan tanggapi saja. Nah, untuk menanggapi ini saya perlu juga tampilkan videonya ya. Ini cukup jadi pertimbangan saya ya, apakah akan memutar videonya. Ya, karena bagi saya sungguh ini ya banyak pergumulan ya. Video ini tidak pantas untuk videonya HMC ini, sebenarnya konten yang sangat tidak pantas seperti itu ya. Tapi kalau saya tidak tayangkan nanti tidak ada buktinya seperti itu. Ya, jadi ya kita tayangkan sebagian-sebagian ya, jadi tidak utuh saja seperti itu. Ya, sebentar ya, saya naikkan dulu. Ya, sebentar. Sebentar ya. Nah, jadi videonya itu ya, ini video saya akan menanggapi videonya HMC News ya. HMC News ini Julius HMC ya, sama dengan channel HMC itu sendiri sama ya. Nah, saya akan menanggapi ini kan pembahasannya kawan-kawan bisa baca sendiri lah ya. Dari judul-judulnya ya, seperti ini ya. Habis bahas ya ini ya. Nah, kawan-kawan bisa baca sendiri ya. Nah, saya akan bahas bagian yang ini ya, gadis misionaris bangkit berdiri membela ya. Nah, ini saya akan bahas bagian yang ini ya, tapi akan saya share dari videonya ya, sebentar. Untuk Bapak Pendeta. Ya, jadi ini yang akan saya reaksi ya, judulnya yang tadi itu ya, gadis misionaris bangkit ya ini. Oke ya, kita langsung saja masuk di menit 1 ya. Kita singkat-singkat saja. Ya, di sini ya. Mikana ini ngamuk dan membela titiknya Yesus ya. Jadi dia marah dan membela titiknya Yesus. Ya, ini HMC entah ya, mungkin akalnya sudah kehabisan bahan untuk berpikir ya. Jadi ya menurut saya bahasanya sangat tidak enak sekali ya. Ya, kita lanjutkan. Kenapa Mikana membela titiknya Yesus? Kalau saya tanya kepada pendeta Henry Tan, dia bilang, oh itu karena dia perempuan. Wajar lah bro, dia bilang ya. Jadi kalau namanya perempuan, tentu saja marah ya. Apalagi dia ini adalah seorang misionaris, tentu saja dia keberatan kalau dibilang titiknya Yesus itu tidak bisa berdiri ya. Kenapa seperti itu? Menurut ya pendeta HTD. Ya, ini kan memang ya HTD yang memulai membahas-bahas masalah kelamin ya. Nah, tetapi kan HMC ini yang memanas-manasi ya, dia yang mengompori ya seperti itu. Dia yang menambahkan narasi-narasinya. Ya, berarti HMC pun terlibat dalam hal ini ya, sama dengan HTD ya. HTD menjadi apinya ya, lalu HMC menjadi minyaknya ya, menyiram supaya tambah besar seperti itu. Ya. Nah, jadi kekristenan tidak ada bahas seperti itu ya. Ini saya juga tidak tahu ya. Memang sangat kurang ajar lah ini. Ya, kita lanjutkan dengarkan lagi. Ya perempuan itu pasti nggak terima
Karena di dalam otak mereka itu kan ada tentang ayat kawin mengawin nanti di surga ya. Ada pernikahan anak domba. Menghadiri pernikahan anak domba di mana bahwa manusia-manusia inilah yang akan jadi mempelainya, kan gitu. Jadi besar harapan bahwa Yesus itu akan jadi suami mereka. Ya, itu sering kita dengar ya, termasuk dari si Niken ya. Niken itu malah Ya, jadi di sini jelas ya, yang Alkitab catat tentang pernikahan anak domba ya atau mempelai itu kan tidak bicara pernikahan yang identik dengan seks di dunia ini ya, tetapi HMT jelas di sini mengarahkan orang untuk berpikir bahwa pernikahan anak domba atau mempelai yang dicatat oleh Alkitab itu sama seperti seks berhubungan di dunia ini ya, antara laki dan perempuan, antara suami dan istri. Ya, jadi HMC mengarahkan ke arah sana, padahal itu bukan yang dimaksud oleh Alkitab. Ya, jadi HMC Anda ini tidak paham apa-apa tentang Alkitab, tapi sungguh berani sekali bahas-bahas Alkitab ya, bahkan kata-kata Anda ini sudah sangat-sangat tidak pantas ya. Nah, kita dengarkan lagi ya. Kita langsung di menit 3 ya. Kita loncat. Ya. Bayangkan, mereka berharap mereka melakukan hubungan suami istri ya, berhubungan intim itu nanti sama Yesus setelah di surga, karena mereka menganggap merekalah mempelainya. Ya, merekalah. Ya, kawan-kawan, ya ini yang tadi saya sudah jelaskan ya. Yang dimaksud pernikahan atau kita sebagai mempelai Kristus itu kan bukan hanya wanita sebagai mempelai Kristus, tapi kita pria pun sebagai mempelai Kristus ya. Karena yang Alkitab bicarakan tentang mempelai itu bukan soal seks pernikahan seperti yang HMC narasikan. Jadi HMC menggiring apa yang Alkitab catat ke arah yang bukan Alkitab maksudkan. Ya, ini tentu sudah memutar balik kebenaran Alkitab. Ya, saya tidak tahu kapasitas HMC ini sebagai apa. Ya, yang saya tahu dia bukan orang Kristen. Ya, jadi sebagai orang bukan Kristen, tapi dengan berani menarasikan Alkitab ya, dan memutar balik kebenaran Alkitab ya. Ini kita dengar ya, kita dengarkan ya, lanjut ya. Mempelai yang akan dinikahi oleh Yesus, terus titiknya nggak bisa bangun ya marah lah. Apalagi ini kan Mikana juga salah satu orang yang sangat berharap pastinya ya, jadi sebagai seorang misionaris ya, seorang pengabar Injil, tentu saja besar harapan dia adalah yang terpilih. Jadi HMC ini saya geram ya terhadap Julius HMC ini. Tapi ya saya sampai kehabisan kata-kata untuk membahas tentang satu manusia ini. Ya. Semua orang Kristen marah bukan karena pembahasan kalian ya soal kelamin bangun atau tidak, ya itu bukan pembahasan Alkitab. Ya, marah karena Anda ini Julius HMC menarasikan sesuatu yang sangat tidak pantas ya. Kalau Anda katakan itu perbuatan HTD. Ya, HTD memang sudah mendahului ya. Pertama dia melakukan itu ya. Tetapi Anda ini kan menambahi narasi, menambahkan, mempertegas apa yang dikatakan oleh HTD ya, dengan contoh-contoh seperti tadi ya. Dengan ya Anda pilih kalimat-kalimat tertentu ya, lalu Anda katakan ya semua manusia menikah dengan Yesus, berharap berhubungan seperti itu ya. Jadi Anda katakan kalau itunya tidak bisa bangun maka pasti akan marah. Ini apa ini ya, kata-kata yang sungguh tidak pantas. Ya, Anda ini sangat tidak menghargai ya. Kami tidak meminta Anda untuk percaya kepada Tuhannya orang Kristen, tidak. Ya, tapi kan kita di Indonesia hidup harus saling menghargai antara sesama pemeluk agama. Ya, jadi saya pikir sangat tidak pantas Anda bicara hal-hal yang seperti itu. Ya. Lalu di sana Anda juga katakan ya, sebentar ya. Di sini dia juga ada katakan ya bahwa Yesus itu banyak ya. Nanti kita dengarkan lagi ya. Dia yang dipilih sebagai pengantin. Dan kita ingat ya, beberapa bulan yang lalu, ada seorang perempuan, saya lupa namanya, si Luga kenal ya. Ya ini ya yang saya katakan tadi ya, HMC ini
menambah-nambahkan narasinya itu ya yang sudah dimulai oleh HTD dengan contoh-contoh dan lain-lain ya. Artinya HMC ini terlibat ya di dalam kesalahan yang dilakukan oleh HTD ya. Jadi HMC jangan lepas tangan ya. Mengapa orang Kristen marah ya? Bukannya jangan Anda menarasikan yang melakukan HTD kok yang dimarahin HMC. Tidak seperti itu ya, karena Anda pun terlibat seperti itu. Ya, kita dengarkan dulu. Yang mengatakan bahwa dia sudah menikah dengan Yesus ya. Dia sesumbar mengatakan, oh saya sudah menikah dengan Yesus kemarin gitu kan, yang dia pakai gaun-gaun itu ya, waktu live dia pakai gaun itu, nah, dia juga sudah nikah. Ini semua orang berebut gitu nikah dengan Yesus ya. Ini akan terjadi persaingan besar-besaran ini, kecuali Yesusnya kage busing, karena Yesusnya dibilang omnipresent ya, bisa aja semua nikah dengan Yesus ya karena Yesusnya banyak. Nah, semua menikah dengan Yesus ya, omnipresent karena Yesusnya banyak. Ini kata-kata siapa HMC? Kan ini Anda yang mempertegas semua ini ya. Jadi Anda jangan kebiasaan berkelit ya. Anda ini ya susah lah orang seperti Anda ini ya. Nah, jadi jelas ya apa yang dikatakan HMC ini ya, dia bukan hanya memutar saja ya apa yang sudah dikatakan oleh HTD, tapi dia menambah-nambahi ya dengan contoh dan lain-lain ya, memperkeruh suasana. Ya. Nah, saya mau katakan ya, semua orang Kristen sudah tahu ya, di surga kami itu tidak ada mengawinkan lagi seperti yang Julius HMC katakan. Ya, jadi yang seperti kawin mengawinkan seperti yang ada di pikiran HMC tentang seks dan berhubungan antara pria dan wanita ya, bukan seperti itu makna mempelai Kristus di dalam Alkitab. Ya, jadi HMC ini sudah memutar balik kebenaran Alkitab. Ya, jadi yang dia katakan tadi itu semua itu bukan ajaran Alkitab, tapi itu isi pikiran HMC ya tentang Alkitab. Ya, jadi HMC ini menyamakan makna mempelai kita sebagai mempelai Kristus itu seperti kawin berhubungan seks di dunia ini. Ya, tetapi jelas kita semua orang Kristen tahu yang Alkitab maksud bukan itu ya, bahwa kita ini adalah milik Kristus ya, yang kita akan hidup selamanya bersama Kristus ya, bukan kawin yang berkaitan dengan gender laki dan perempuan ya, atau tentang seks. Nah, ini semua kan bukan kalimat-kalimatnya HTD, ini kan Anda menambahkan ya. Jadi HMC ini sudah jelas ya, sangat berani menafsirkan Alkitab dengan sembarangan. Seperti saya katakan tadi ya, Anda HMC ini kan bukan orang Kristen. Ya, jadi apa sebenarnya urusan Anda dengan kalimatnya HTD? Ya, sebenarnya Anda tidak perlu menambah-nambahi narasinya si HTD ya, kalau Anda tidak mau terlibat di dalam kesalahannya HTD ya. Nah, kita lanjutkan ya, dengar menit 452. Marahnya si Mikana ini gara-gara ya si pendeta HTD membahas titiknya Yesus yang disebut hanya sebagai aksesoris dan disebut titiknya nggak bisa berdiri. Oke, kita dengarkan dulu ngamuknya si betina satu ini. Ya, ini jelas HMC sangat tidak menghargai orang-orang Kristen ya. Masa perempuan Kristen dikatakan si betina? Ini HMC entah pikirannya tidak sehat atau seperti apa ya. Entah mengapa saya melihat ada satu kebencian terhadap kekristenan. Ya, saya tidak tahulah apa yang terjadi ya, apa yang pernah dialaminya ketika dulunya dia sebagai orang Kristen. Ya, tapi seandainya dia masih saja punya pikiran yang bisa dia gunakan ya dia harusnya bisa bedakan. Ya, sekalipun dia mau bahas kontennya HTD, dia harusnya bisa pakai kata-kata yang pantas. Ya, bukan kata-kata yang memprovokasi dan menambah-nambahi seperti itu. Ya, tapi dari sini kita sudah tahu lah ya niat si Julius HMC ini apa ya. Nah, setelah ini kan kalau di awal dia katakan dia hanya menyambungkan menyambungkan lidahnya si HTD ini ya. Tapi setelah ini dia bernarasi sendiri ya, kita dengarkan. Video ini untuk Bapak. Sebentar ya, ini ada di 452. Bentar.
gara-gara ya si pendeta HTD membahas titiknya Yesus yang disebut hanya sebagai aksesoris dan disebut titiknya nggak bisa berdiri. Oke, kita dengarkan dulu ngamuknya si betina satu ini. Terus ya karena Yesusnya banyak. Oke, kita nggak akan berlama-lama lagi. Kita akan dengar dulu lah bagaimana marahnya si Mikana ini gara-gara. Oke ya, kita lanjut ke menit 10 ya. Kita loncat bagian ini ya. 10:15. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Ngeri ini loh kawan-kawannya. Ngamuk dia sama saya. Saya juga bingung ya, kenapa oten-oten ini selalu ngamuknya ke saya, bukan ke pendeta HTD. Ya, bukannya bingung HMC. Mungkin pikiran Anda yang sudah tidak bisa, mungkin Anda yang sudah bisa tidak pakai pikiran Anda lagi ya. Sebenarnya Anda harus sadar diri ya. Apa yang Anda kerjakan ini kan sudah jelas menambah-nambahi ya, menjadi kompor ya, menjadi minyaknya dari HTD ya, menambah-nambahkan dengan narasi, contoh dan lain-lain. Ya, jadi ya tidak usah pura-pura seperti orang seperti orang blow on ya, tidak tahu apa-apa seperti itu ya. Jelas-jelas Anda sudah kerjakan itu tapi masih penuh kepura-puraan Anda ini. Ya, kita lanjutkan dengarkan ya. Bahkan ya, ini ada beberapa orang-orang Kristen di komen-komen itu udah ngamuk-ngamuk semua. Kau ya Julius gini. Tapi belum ada yang WA. Ya, alhamdulillah belum ada yang WA ngancam-ngancam marah-marah ya. Ya, itulah tadi saya katakan kenapa saya rasa HMC ini sudah kehilangan daya pikirnya yang baik ya. Karena dia bisa seperti itu ya, ekspresinya senyum-senyum, ketawa-ketawa ya. Seperti tidak merasa ada sesuatu yang salah dengan kalimatnya ya. Ya, itulah saya katakan sulit ya bicara dengan orang seperti ini. Ya, kita dengarkan lagi. Biasanya kalau udah seperti ini akan ada WA yang masuk ini ya, entah dari nomor-nomor apa yang ngancam-ngancam dan marah-marah. Tapi ini belum ada, masih aman terkendali. Alhamdulillah. Oke, di sini kita akan tanggapi ya statement-statement dari Mikana yang sebenarnya ya, saya kasihan dengan Mikana ini, pengetahuan Alkitabnya masih kurang. Ya, harus. Ya, jadi HMC ini seperti orang yang lempar batu sembunyi tangan. Ya, tentang Mikana ini ya, dia katakan tadi pengetahuan Alkitab masih kurang dan lain-lain ya. Mau masih kurang pun sebenarnya apa hubungannya dengan si HMC ya? Si Mikana itu kan orang Kristen ya, dan HMC ini kan orang Islam, berbeda ya. Jadi apa hubungannya HMC? Ya, tidak ada kaitannya ya HMC. Dan kita dengarkan sekarang di menit 11 ya. Lebih banyak ya live TikTok ya, namanya juga masih muda jadi masih semangat gitu kan, masih gila ini sanjungan ya, masih gila pujian, jadi fokusnya itu live ya. Di sini dia mengatakan ini ya HMC ini otaknya selangkangan aja gitu. Loh, siapa yang otaknya selangkangan? Otak kita membahas apa yang disampaikan HTD, apa yang disampaikan polemikus Kristen. Tugas kita mengcounter. Ya, kalian bahas apa, ya kita bahas apa juga kan gitu. Kita counter, kita luruskan. Nah, tadi HMC mengatakan ya tugas dia itu mengcounter. Berarti kalau mengcounter itu mengcounter serangan terhadap agamanya, ya. Tapi kan kita semua tahu HTD ini, yang HTD serang ini kekristenan, Yesus kekristenan, bukan tentang agamanya si HMC. Ya. Jadi sebenarnya alasan HMC untuk mengcounter sudah tidak jelas, ya. Apakah HMC orang Kristen? Bukan kan? Yang HTD serang itu Kristen atau Islam? Jelas kan? HTD ini menyerang kekristenan, ya. Tapi untuk apa HMC yang bukan orang Kristen, ya, ikut mengcounter? Ini tidak ada kaitannya dengan HMC. Jadi Julius HMC, Anda bagaimana ini daya pikir Anda, ya? Tetapi dengan sengaja Julius HMC ini menceburkan diri ya dengan jadi kompornya si HTD. Ya, jadi HMC ini Anda kalau bicara ini selalu mau mengekspresikan seolah-olah diri Anda ini bijaksana dan benar seperti itu ya. Padahal banyak bicara Anda ini yang hanya bicara kosong dan salah seperti itu. Ya, apalagi kalau Anda bicara tentang kekristenan dan Alkitab.
Ya, jadi jelas tindakan Anda ini salah, ya. Anda boleh counter dan meluruskan seandainya HTD itu menyerang agama Anda, tapi kan HTD bicara Kristen, ya, bukan tentang agamamu HMC. Ya, jadi sebenarnya eh, Julius HMC ini tidak ada kapasitas ya untuk menanggapi videonya HTD seperti itu. Ya, nah kita akan lompat ya. Ini kalau didengarkan semua terlalu panjang ya. Saya pun malas dengar bahasa-bahasa yang seperti itu ya. Kita loncat saja ke menit 15 ya. Kalau mau ikuti ya ikuti semua. Padahal ini perumpamaan Yesus bilang, ya dunia ini bukan hanya masalah itu gitu, bukan masalah kalian memenuhi kebutuhan. Maksud Yesus kan gitu. Dunia ini bukan itu aja, masih ada yang lebih penting gitu. Ya, jauh di atas masalah makan dan juga kawin, itu ada yang lebih penting yaitu menyembah kepada Allah satu-satunya dan berhubungan baik dengan sesama manusia. Itu inti ajaran Yesus. Jadi HMC sekali lagi saya ingatkan berkali-kali, Julius HMC, Anda ini bukan orang Kristen, tidak perlu ajari kami kekristenan, ya. Tidak perlu Anda katakan inti ajaran Yesus, itu bukan urusan Anda HMC, ya. Anda ini sudah pergi keluar tinggalkan Kristen. Artinya Anda ini tidak tahu apa-apa tentang Kristen, Anda tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, ya. Karena tidak mungkin orang yang sudah paham Alkitab, orang yang sudah Tuhan pilih itu bisa meninggalkan kekristenan. Itu sangat tidak mungkin. Anda sudah tinggalkan berarti Anda sudah tidak tahu apa-apa tentang Alkitab dan kekristenan. Ya, jadi tidak perlulah Anda bicara-bicara sok pintar seperti itu ya. Itu bukan bagian Anda lagi seperti itu. Ya, Anda bicara saja tentang agama Anda itu lebih bagus HMC. Ya. Nah, jadi tadi Anda katakan ya inti ajaran Yesus itu menyembah kepada Yesus ya atau kepada Tuhan ya dan berhubungan baik dengan sesama manusia. Ya inilah saya katakan HMC, kenapa Anda keluar dari Kristen? Ya, saya mau katakan. Ya, karena selama Anda jadi Kristen, yang Anda tahu itu hanya tentang itu ya. Yang Anda tahu Kristen itu hanya tentang menyembah kepada Tuhan dan harus berhubungan baik dengan sesama manusia. Itu saja yang Anda tahu. Ya, itulah sebabnya kenapa Anda keluar dari Kristen. Ya, karena kalau hanya untuk orang menyembah kepada Tuhan dan berhubungan baik dengan sesama manusia, ya, tidak perlu orang jadi Kristen untuk bisa seperti itu. Ya, orang agama lain pun tahu mereka harus menyembah kepada Tuhan dan mereka harus berbuat baik kepada sesama manusia. Itu tidak perlu orang jadi Kristen. Ya, seluruh manusia yang beragama di bumi ini, bukan hanya di Indonesia, di dunia ini, mereka tahu mereka harus sembah kepada Tuhannya dan mereka harus berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, jadi tidak perlu jadi Kristen kalau hanya untuk tahu hal-hal seperti itu. Ya, itulah HMC saya katakan. Anda keluar dari Kristen karena Anda tidak bisa lihat apalah bedanya Kristen dari agama lain. Yang Anda tahu hanya samanya Kristen dengan agama lain. Ya samanya ya itu tadi, menyembah kepada Tuhan dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Ya, itu persamaan Kristen dengan agama-agama lain. Seluruh agama di dunia ini mengajarkan kedua hal itu. Dan itu bukan poin utama kekristenan. Itu bukan inti ajaran Kristus. Ya, itu hanya bagian umum yang Alkitab ajarkan dan agama lain pun ajarkan itu. Ya, itulah sebabnya Anda keluar dari kekristenan HMC ya. Anda tidak sadar itu ya karena Anda tidak tahu apa keindahan Alkitab, apa yang Alkitab ajarkan. Ya, apa yang Tuhan mau bagikan bagi umat Tuhan, itu Anda tidak tahu. Ya, selama Anda jadi Kristen, Anda hanya tahu hal-hal umum saja seperti tadi. Ya, berbuat baik terhadap sesama manusia dan menyembah Tuhan. Ya, itu pun seluruh agama di dunia ini sama mengajarkan hal itu, bukan hanya di Kristen, ya, karena kan semua agama pun mengajarkan kebaikan, ya, dan sebuah agama pun mengajarkan menyembah kepada Tuhan, ya. Jadi saya mau beritahu kepada Anda, Julius HMC, kalau hanya itu yang Anda tahu, ya pantas saja Anda keluar tinggalkan Kristen, ya. Jadi di sini sudah membuktikan, ya, bahwa Anda ini tidak tahu apapun tentang Alkitab dan kekristenan. Nah, sekarang Anda ini sudah keluar dari Kristen. Tapi kenapa Anda malah sibuk bahas-bahas Kristen?
Dan sudah bahas tidak ada yang benar juga, salah semua, ya. Sebenarnya Anda ini sedang permalukan diri Anda sendiri, ya. Nah, kami ini hanya ya sebenarnya malas menanggapi komentar Anda ya, tapi video-video Anda ini, tapi ini keterlaluan Anda, ya. Jadi saya perlu tanggapi, ya. Lalu tadi Anda juga katakan, ya bahwa kami ini kekristenan itu ya sibuknya makan dan kawin ya seperti itu ya. Ini coba tadi kita sudah dengar belum ya? Coba sebentar saya putar. 15:26 ya, kita dengarkan dulu ya. Ini di sini dia narasikan bahwa orang-orang Kristen itu sibuknya makan dan kawin ya, seperti itu ya. Kita dengarkan dulu tuduhannya. Bukan hanya kalian sibuk makan, kawin. Nah ya, kita mundurkan sedikit. Menyembah kepada Allah satu-satunya dan berhubungan baik dengan sesama manusia, itu inti ajaran Yesus. Jadi bukan hanya kalian sibuk makan, kawin gitu kan. Jangan jadi manusia yang hidup itu kerjanya hanya makan dan kawin. Itu kalian kayak binatang jadinya. Yesus ingin mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Kalau kalian hidup di dunia, ya, hidup kalian tuh hanya kalian penuhi dengan yang namanya makan sama kawin mengawin, itu kalian kayak binatang, betul nggak? Kerja binatang apa sih? Makan, tidur, kawin. Kan gitu. Makan, tidur, kawin. Itu aja yang dia lakukan. Pernah nggak kalian lihat binatang lakuin yang lain? Pergi ke kantor, ya, bangun sesuatu dia misalnya gitu kan, bangun peradaban, nggak ada. Itulah bedanya kita dengan binatang. Kita jangan hanya kerjanya itu. Kita harus menyembah kepada Allah. Ya, jelas ya kawan-kawan. Jadi dia mau menarasikan bahwa kita ini Kristen tuh manusia seperti yang tadi dia sebutkan, ya, hanya sibuk makan dan kawin, ya. Dan yang sibuk makan dan kawin itu menurut si Julius HMC itu seperti binatang, seperti itu. Ya, ada betulnya ya, tetapi HMC ini lupa ya bahwa ya kalau binatang kan memang seperti itu ya. Tapi sebenarnya ciri dari binatang itu ada satu lagi ya. Tidak bisa menahan diri. Ya, itu ciri yang lebih utama dari binatang ya. Anaknya pun sendiri bisa dimakan ya. Kalau binatang lagi makan, terusik itu sedikit saja, itu bisa diterkam ya. Singa itu sedang makan ya, mau ada yang singgung sedikit makanannya akan langsung dibunuh ya oleh singa yang itu ya. Ya itulah binatang ya, sedikit tersinggung langsung bunuh seperti itu ya. Nah, itu kalau singa sedang makan ya seperti itu. Ya tidak peduli itu mau siapapun yang menyinggung makanannya habis ya. Nah, tetapi HMC ini lupa bahwa kami kekristenan bukan seperti yang Anda katakan. Kami ini tidak sibuk makan dan kawin seperti yang Anda bilang HMC, ya. Bahkan di surga kami, ya, itu tidak ada kami ini kawin seperti di pikiran Anda, ya, ada berhubungan seks seperti itu, ya. Jadi di surga kami di langit dan bumi yang baru nanti sudah tidak ada kawin mengawinkan lagi antara pria dan wanita seperti itu sudah tidak ada, ya. Jadi kalau Julius HMC Anda berpikir, ya, tentang kami perkawinan anak domba ya, kami jadi mempelai Kristus itu seperti perkawinan pria dan wanita di dunia ini, itu pikiran konyol Anda saja ya. Tetapi sudah jelas ya, saya pikir hampir semua orang Kristen sudah tahu ini ya, bahwa di surga Kristen itu tidak ada lagi kawin mengawinkan ya. Alkitab jelas mengatakan semua itu ya. Bahkan kan Alkitab ada yang bertanya ya, ada yang bertanya kepada Tuhan Yesus ya, nanti kalau ada satu orang menikah lagi, nanti siapa yang jadi pasangannya di surga? Kan Kristus sudah jawab itu dengan sangat jelas. Ya, jadi sudah sangat jelas. Di surga kami, di Kristen, ya, di langit dan bumi yang baru nanti, itu sudah tidak ada lagi kami seks seperti di dunia ini. Ya, jadi tuduhan Anda bahwa kami Kristen hanya pikirkan tentang makan dan kawin, itu salah besar HMC. Ya. Ya, ini Anda harusnya berpikir sendirilah ya. Anda lebih tahu ya yang seperti itu siapa ya. Jadi kami di Kristen ini tidak seperti itu. Ya, jadi memang kasihan Julius HMC ini ya.
Ya entahlah, dia kan pernah jadi Kristen, harusnya dia tahu itu ya. Ya atau dia tidak pernah tahu apa-apa selama dia jadi Kristen atau sudah amnesia ya. Kita pun tidak tahu ya. Jadi jelas di kekristenan di surga kami tidak ada kawin mengawinkan lagi. Ya, jadi HMC Anda jangan asal tuduh ya. Anda kalau bicara harus sesuai fakta seperti itu. Ya. Nah, ya saya pikir ya nanti kalau suatu saat dia bisa berpikir dengan jernih ya. Ya sebenarnya ini kan hal umum di dalam kekristenan ya, semua orang tahu ya surga Kristen itu tidak ada kawin mengawinkan seperti di dunia ini lagi ya. Ya nanti mungkin dia akan malu sendirilah kalau pikiran dia sudah lebih jernih ya. Kita lanjutkan ke menit 16-17 ya. Menyembah kepada Allah. Yesus juga mengajarkan itu. Terus kasihilah teman-temanmu, saudara-saudaramu, sesama manusia. Itu yang Yesus ajarkan. Jadi jangan fokus hanya dengan itu. Itu nasihat dari Yesus. Datang kalian eksegesis salto kiri, salto kanan gitu kan. Oh artinya nggak perlu kawin. Ada orang yang nggak kawin. Iya itu kalau orang ya yang ada kriteria-kriterianya yang nggak kawin itu kan udah dibilang. Yang bawahnya pecah, ya terjadi kecelakaan. Ya, nah ini tadi saya sudah bahas sedikit ya tentang menyembah kepada Allah ya. Itu saya sudah jelaskan tadi ya bahwa itu inti ajaran kekristenan itu atau bukan. Tadi saya sudah jelaskan ya. Yang belum simak bisa diputar sedikit tadi ke atas. Nah, yang poinnya ya dalam bagian ini ya, saya perlu tegaskan sedikit lagi ya kenapa bahwa itu adalah hal umum ya yang tidak perlu diajarkan pun orang sudah tahu ya menyembah kepada Allah ya dan tidak harus jadi Kristen untuk kerjakan seperti itu ya. Nah saya mau katakan ya kalau hanya seperti itu ya kalau kita lihat Alkitab hanya tentang bahwa harus menyembah kepada Allah ya dan berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau Alkitab hanya bicara itu ya, saya pikir itu pemikiran yang sangat sempit tentang Alkitab ya, tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Ya, saya tidak katakan menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia itu tidak ada di Alkitab, itu ada ya, tapi itu hal umum ya, tapi Alkitab bukan itu intinya ya. Alkitab bicara lebih jauh dan sangat jauh daripada hanya tentang hal itu. Nah, inilah ya kedalaman Alkitab inilah yang tidak bisa dipahami ya oleh orang-orang seperti Julius HMC. Ya, nah hal-hal sederhana mungkin mereka tahu seperti tadi ya, tetapi kedalaman seperti ini tidak mungkin mereka bisa dapatkan. Ya, mungkin mereka taunya Alkitab hanya bicara tentang moral ya, tentang menyembah kepada Tuhan seperti itu. Ya, itu dasar saja. Ya, itu hal umum dan saya sudah katakan dari tadi, semua agama pun mengerjakan itu. Ya. Nah, tetapi lebih daripada itu, ya inilah hal-hal yang tidak mungkin bisa dipahami oleh orang-orang seperti Julius HMC. Ya. Bahkan saya mau katakan, ya bukan kita sendiri orang-orang Kristen yang sudah belajar, ya yang bahkan sudah gelarnya itu sampai S2 ya, S3 bahkan levelnya profesor ya. Tidak pernah saya lihat ya yang sampai sudah setinggi itu pun gelarnya kuasai Alkitab itu 100%. Ya, Alkitab kita ini sangat dalam. Penggaliannya tidak akan bisa kita selesaikan di dalam umur hidup kita, ya. Untuk itu kita perlu menghargai tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja atau orang-orang yang sudah mendahului kita, ya. Tulisan-tulisan mereka bisa kita pakai sebagai alat bantu. Kenapa? Karena ya tidak mungkin ada orang yang bisa menguasai Alkitab 100% semuanya sekaligus dalam umur hidup yang singkat ini. Ya tidak cukuplah umur kita. Ya ini sekaligus menandakan ya Alkitab itu punya pemahaman ya, pengertian yang begitu luas dan dalam. Ya dan saya mau katakan di dunia ini tidak ada satupun buku yang seperti Alkitab. Ya kalau ada boleh tunjukkan kepada saya ya di mana ada buku ya yang ditulis oleh lebih dari 40 penulis beda generasi ya dan ditulis dalam kurun waktu ribuan tahun ya, bukan hanya kurun waktu 1 tahun 2 tahun jadi Alkitab, tidak ya, dalam kurun waktu ribuan tahun ya, lebih dari 40 penulis, bukan di tahun yang sama ya, tetapi bahkan generasinya pun berbeda ya.
Tetapi yang heran, ya, bagaimana buku yang ditulis dalam rentang waktu yang sangat lama dan para penulis yang mungkin juga ada yang tidak saling kenal, ya. Tapi bagaimana buku ini bisa punya satu benang merah yang saling terkait, yang saling menyambung dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Dan yang lebih uniknya, seluruh narasi di dalam Alkitab itu menuju satu titik fokus yang sama, ya. Nah, silakan cari kawan-kawan di mana ada buku yang seperti Alkitab. Ya, silakan bisa tulis di kolom komentar juga ya. Atau saya sudah bagi link, jadi kalau ada yang mau masuk memberi tanggapan bisa beritahu saya di mana ada buku yang seperti ini. Ya. Jadi kalau saya melihat ya Julius HMC ini dari narasinya ini seperti orang yang sedang sirik saja ya, sirik terhadap Alkitab kita, Alkitab orang Kristen. Ya, jadi kalau saya lihat saya lebih cenderung ya begini loh. Kita geram ya, tapi saya lebih melihatnya kasihan ya si Julius HMC ini. Ya, sampai sedemikian rupa ya dia menarasikan hal yang salah tentang Alkitab. Ya. Nah, kita lanjut di menit 19.54 ya. Bukan hubungan intim itu. Kalau enggak nanti dibilang dia tidak bisa menawan hawa nafsu. Karena dia bilang kalau udah punya hawa nafsu itu nanti jadi nggak suci lagi. Ini logika seperti apa? Ya, ini logika hancur gimana? Seakan-akan kalau si Yesus ini ya, sudah melakukan hubungan intim, ya berhubungan badan dengan wanita yang istrinya, itu dianggap dia nggak suci lagi. Standar apa ini? Ya, standar apa ini? Teman-teman Kristen coba kalian renungkan. Bule aja berhubungan intim tuh bahasa Inggrisnya apa? Making love, love coy, ya, bukan mantap-mantapan seperti bahasa Indonesia gitu. Ya, Julius HMC, di sini Anda salah lagi. Ya, kami Kristen tidak pernah melihat seks yang wajar, seks yang benar ya, berhubungan intim yang benar antara pria dan wanita itu sebagai sesuatu yang salah ya, sesuatu yang najis atau cemar atau menjijikan seperti itu. Ya, itu tidak seperti itu di dalam kekristenan. Ya, saya katakan Anda ini salah dan salah lagi, ya. Nah, berarti apakah Anda mau anggap Kristen menganggap seks itu menjijikan? Ya. Nah, jadi Julius, ya, Anda aneh Anda ini ya, tidak tahu apa-apa tapi berani bicara tentang kekristenan dan Alkitab. Ini bukankah mempermalukan diri Anda sendiri? Ya. Jadi kami Kristen tidak pernah menganggap seks itu sebagai sesuatu yang najis dan menjijikan. Selama dikerjakan secara wajar. Ya, secara wajar dalam artian kami sebagai orang Kristen ya, seperti apa yang sudah Alkitab tulis ya, hingga Alkitab gariskan. Nah, yang najis ya, jadi seks yang najis dan menjijikan dan yang salah bagi kekristenan itu adalah yang tidak wajar. Ya. Nah, seperti apa yang tidak wajar ini akan saya bahas di bagian kedua ya. Bagian kedua akan saya lanjut langsung nanti di jam 5 kurang ya, akan saya lanjut di jam 5 kurang. Nah, itu akan saya bahas di jam 5 kurang ya. Lebih jelas juga tentang mempelai Kristus itu apa, nanti di jam 5 kurang saya bahas di bagian kedua ya. Kalau di sini nanti terlalu panjang. Ya, jadi ada beberapa hal dalam pembahasan ini yang akan saya lanjutkan di bagian kedua nanti. Ya, jadi di bagian kedua nanti saya tidak tampilkan lagi video si Julius ini ya, karena sudah saya tanggapi semua di bagian pertama ya, tapi saya akan langsung lebih ke arah pembahasan sesuai Alkitab saja. Nah, di menit 19.54 dan tadi yang baru kita dengar ya, dia juga kan ada katakan ya, sebentar ya, ini udah sampai mana, saya lihat dulu ya. Dia juga tadi ada katakan ya bahwa kami Kristen ini isi otaknya hanya tentang seks. Ya, ini tadi sudah saya bahas sedikit di atas kalau tidak salah ya, saya lupa ini. Ya, padahal semua kita tahu ya, di surga Kristen tidak ada seks lagi. Ya, saya tidak tahu kalau ada di tempat yang lain ya, tapi di Kristen jelas tidak ada ya. Tapi jelas ya itu jadi sudah jelas ya bahwa tuduhan Julius HMC ini salah alamat. Ya, jadi saya pikir ya,
Saya pikir kalau orang hanya pikir tentang seks dan selangkangan, ya, kalau orang hanya pikir tentang seks dan selangkangan seperti itu ya, dia tidak akan mungkin mau jadi Kristen, ya. Kenapa? Ya karena tidak enak. Di Kristen kan setelah kita menuju langit dan bumi yang baru, itu sudah tidak ada lagi seks. Ya, jadi kalau memang orang yang gila seks itu untuk apa masuk ke Kristen? Karena seks tidak akan berlanjut seperti itu. Ya, seks ini hanya ada di dunia. Ya, mengapa seperti itu? Nah, itu nanti di bagian kedua saya lanjutkan. Ya, kalau di sini nanti terlalu panjang. Ya, nah jadi Julius ini salah alamat. Ya, tapi saya lihat Julius ini pandai. Ya, tapi pandai putar balik fakta. Nah, itu pandainya. Ya, bukan pandai yang lain ya. Pandai putar balik fakta. Ya, tapi ya tidak apa-apa. Ya, yang penting kita luruskan saja kekacauan pikirannya ya. Jadi itulah orang-orang Kristen ya. Ketika ada yang serang-serang iman kami, serang-serang Alkitab, ya kami akan luruskan ya. Nah, ada yang terakhir ya yang perlu kita bahas itu ada di menit 23.50 ya, sebentar. Ya, dari sini ya. Karena kan, oh kalau Yesus itu melakukan hubungan intim, dia jadi nggak suci. Nggak seperti itu ya. Malah itu membuktikan bahwa Yesus itu 100% manusia. Kalau titiknya bisa bangun, itu 100% manusia. Kalau ada, ya itu pernyataan yang tidak waras ya. Dia menyatakan kekristenan seperti itu, saya pikir tidak waras ya. Ini hak kita sebagai orang Kristen karena dia menuduh yang tidak-tidak ya. Ya tadi dia kan jelas katakan ya, kalau Yesus kawin itu ya dan itunya bisa bangun, itu malah membuktikan bahwa Yesus itu manusia 100%. Ya, kekristenan tidak seperti yang Julius HMC katakan itu ya. Jadi Julius HMC ya, saya tidak tahu Anda akan dengar video saya atau tidak ya, tapi kalau Anda dengar, sadarlah Anda ini siapa ya. Kristen pun bukan, tapi mau coba-coba atur-atur Alkitab. Ya, bahkan kami orang Kristen sendiri pun tidak ada yang bisa atur-atur Alkitab. Ya, pendeta, ya, bapak-bapak gereja kami tidak ada yang bisa atur-atur Alkitab. Ya, bagaimana Alkitab kami mau bicara itu sudah Tuhan yang tentukan, bukan kami yang tentukan. Ya, lalu sekarang tiba-tiba datang seorang Julius yang sudah tinggalkan Kristen pula, ya, tiba-tiba bicara demikian seperti mau coba atur-atur bagaimana Alkitab harus bicara. Jadi Julius, kembalilah Anda kepada kesadaran Anda. Ya, Anda ini malah terlihat aneh kalau bahas-bahas Alkitab seperti itu. Ya, tidak ada kapasitas Anda. Sama sekali tidak ada, Julius. Bukan hanya salah, tapi tidak ada yang benar. Ya. Nah, lalu tadi Anda juga katakan, ya, bahwa kalau Yesus ya bangun itu, itunya bangun ya, itu membuktikan bahwa Yesus itu manusia 100%. Ya saya sekali lagi tegaskan, Alkitab tidak perlu membuktikan Yesus itu Allah 100% dan manusia itu 100%. Pakai cara seperti yang kau mau dan kau pikirkan tadi. Ya seperti yang kau katakan. Ya Alkitab sudah buktikan itu dengan cara yang Tuhan kehendaki. Dan orang Kristen tahu ya itu semua ada di dalam Alkitab. Bahwa Yesus Allah kami itu, dia ini Allah pribadi kedua, ya Allah anak. Dia ini 100% Allah dan 100% manusia. Itu tidak perlu dibuktikan oleh pikiranmu, HMC, ya, karena Alkitab sudah buktikan itu dengan cara yang Tuhan mau. Ya, jadi tidak perlu kau atur-atur seperti itu. Nah, baik kawan-kawan, saya sudah selesai ya. Saya akhiri dulu bagian pertama sampai di sini ya. Jadi nanti di bagian kedua saya akan tidak akan bahas poin per poin seperti ini ya, tapi saya akan langsung bahas apa pengertiannya makna pernikahan ya, makna seks ya, gairah di dalam kekristenan ya, lalu apa artinya mempelai Kristus dan mengapa Yesus tidak menikah. Itu saya akan bahas lebih lanjut di bagian kedua nanti jam 5 kurang ya, saya akan bawakan. Nah, silakan kawan-kawan jika ada yang mau naik beri tanggapan ya. Saya sebentar ya. Rasanya saya sudah share link ya, sebentar. Ya, saya sudah share link ya. Jadi silakan jika ada yang mau naik beri tanggapan ya.
Jadi ini perlu ya, sambil tunggu ya saya bicara lagi. Ya, jadi ini perlu saya bahas ya tentang si Julius HMC ini, karena ini sudah menyerang iman Kristen ya, dan ini adalah hak kami orang-orang Kristen untuk membela iman kami ya. Jadi dengan cara meluruskan ya, tapi kami tidak bahas-bahas tentang agama orang lain ya. Kami tidak bahas tentang agama-agama orang lain, kepercayaan orang lain, tidak ya. Jadi kita orang-orang Kristen juga jadi jangan seperti Julius HMC ini yang suka bahas-bahas agama orang lain ya. Ketika kita meluruskan segala serangan yang ditujukan kepada Alkitab, ya kita luruskan dari sisi Alkitab ya. Bukan kita luruskan dengan cara menyerang agama orang lain. Ya, kalau kita kerjakan seperti itu jadi tidak ada beda dengan si Julius HMC ya, tidak ada beda dengan MKC seperti itu ya. Jadi pelanggaran. Ya, dan memang Alkitab juga tidak ajarkan kita apologetika yang seperti itu ya, apologetika yang menyerang-nyerang agama orang lain. Karena satu hal yang harus kita pahami kawan-kawan, kebenaran Alkitab ya, kekristenan itu tidak berdiri di atas kesalahan benar salahnya agama lain ya. Jadi tidak ada hubungan dengan agama lain ya. Mau ada atau tidak ada agama lain itu tidak ada hubungan ya. Jadi kebenaran Alkitab tidak ditentukan oleh hal-hal di luar Alkitab, tetapi oleh Alkitab itu sendiri ya. Jadi itulah kenapa saya masih sering melihat ya di konten-konten YouTube ya, banyak channel-channel Kristen yang melakukan apologetika ya. Saya tidak tahu ya terakhir ini bagaimana ya, tapi waktu itu saya sering melihat ya menyerang-nyerang keimanan orang lain. Saya pikir hentikan itu ya, itu bukan ciri kita kekristenan. Apologetika kekristenan tidak dibangun dengan cara seperti itu. Ya, jadi ya kita luruskan saja ya dari cara pikir mereka ya, posisi mereka kita luruskan ya. Ya, lalu dari kebenaran Alkitab sendiri ya. Jadi itu cukup, kita bisa kerjakan hal seperti itu. Tidak perlu kita balas seperti yang dikerjakan oleh Julius HMC ini. Ya, silakan kawan-kawan, apakah ada yang mau naik untuk memberi tanggapan? Ya baik ya, kalau tidak ada saya akan akhiri saja ya. Saya akan persiapkan buat yang nanti jam 5 sore ya. Ya baik, karena tidak ada saya akhiri saja ya. Nanti sampai jumpa di video bagian kedua ya jam 5 sore. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai selesai ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan mohon juga subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di bagian kedua ya, kelanjutannya. Baik, Tuhan memberkati ya.